Selamat sore pendengar Max FM dimanapun berada. Terima kasih sudah mendengarkan Max FM, radio keluarga Anda. Kita punya acara tetap di Selasa jam 6 sore waktu Wengapu ya, Jakarta, Surabaya di waktu Indonesia Barat jam 5. Dan kita sudah jam 6 lewat beberapa menit. Kita mulai untuk acara diskusi strategi bisnis ya. Narasumber kita biasanya bertiga hari ini yang sudah terhubung via Zoom ada Profesor Roni Mustamu. Ini kita akan ngobrol panjang dengan Profesor Roni Mustamu terkait dengan strategi bisnis. Topik hari ini saya langsung persilakan untuk Prof Roni memulai dan saya mengundang juga Anda boleh bergabung dan silakan untuk meramaikan diskusi ini ya. Telepon SMS terbuka. Silakan Prof Roni untuk memulainya. Ya, terima kasih Pak Hendrik. Salam buat seluruh sahabat Mas FM dimanapun Anda berada. Hari ini suasana di Pulau Jawa itu menyongsong Natal. Jadi di mana-mana sudah mulai ada gemerlap cahaya dan kami berharap keamanan juga kondusif sehingga semuanya akan jadi lebih baik sehingga mereka yang akan merayakan Natal itu dapat merayakan Natal dengan tenang dan bahagia. Demikian juga. Prof Roni, sebelum lanjut, boleh saya tanya, Prof? Boleh. Karena ini mulai dengan suasana Natal ini, kita juga heboh mendengar di sini bahwa misalkan ada kota di Jawa Tengah, misalkan yang juga ornamen-ornamen Natal itu muncul. Benar begitu ya, Prof ya? Betul. Itu terjadi di kota Solo. Menariknya yang di kota Solo ini atas inisiatif pemerintah kota. Wow. Sehingga ini kemudian menjadi model bagi yang lain bahwa pemerintah kota itu perlu juga mendorong perayaan umat beragama apapun agamanya. Jadi bukan hanya pada satu agama tertentu. Sehingga ini dalam rangka Natal ada bahkan perayaannya terbuka, ada semacam panggung gembira begitu, yang diisi tentu saja dengan lagu-lagu Natal, acara-acara kegiatan yang temanya semua betul-betul Natal, sehingga ini juga justru menarik, karena kota itu kan berhias, secara teknis lampu sudah ada, dari dulu tinggal pasang-pasang. Karena perayaan apapun, tinggal milih kan, biasanya warna putih, merah, hijau, kan gitu yang paling banyak, ditambah warna emas. Tetapi apa yang terjadi di Solo ini sangat menguntungkan Solo karena itu mendukung sekali perkembangan UMKM. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang-orang pada pergi ke Solo untuk melihat, menyaksikan, sehingga mereka kan menginap, mereka kemudian juga makan, beli. Kita menanti suara karena ini via Zoom pendengar ya. Prof Roni dalam perjalanan dengan mobil ya, jadi bisa jadi juga agak-agak hilang sambung suaranya ya. Iya. Jadi kalau di Solo ini luar biasa bagus, tapi sebetulnya Solo bukan yang pertama. Kalau kita mau perhatikan, dari dulu Manado, Ambon itu sudah melakukannya. Tetapi kan memang di Manado dan Ambon itu mayoritas warganya merayakan Natal, jadi wajar. Nah kalau Solo ini ada sesuatu yang agak unik, dan ini kemudian menyebabkan komunitas, gereja itu juga menyumbangkan pohon dan hiasan ya. Nah ini kan menjadi sangat menarik. Ini menurut saya luar biasa. Saya ingin menanyakan sebentar Prof Roni terkait dengan situasi itu. Apakah ini menjadi surprise bagi Prof Roni dan mungkin kawan-kawan lain, kok bisa ini situasi ini terjadi? Ini betul. Ini adalah surprise yang menggembirakan, surprise yang memang surprise arahnya sebetulnya menggembirakan ya. Jadi ini luar biasa sehingga di tempat-tempat yang lain muncul inspirasi yang sama. Karena ada wilayah-wilayah tertentu yang selama ini malu-malu kucing, begitulah istilah saya. Nah sekarang kan mereka sudah bisa terbuka. Kalau di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, itu kan dilakukan oleh pihak swasta.
di mall, di tempat-tempat tujuan wisata dilakukan oleh pihak swasta. Yang menarik di Solo ini difasilitasi oleh pemerintah. Sehingga ini bisa jadi pelajaran. Saya rasa ini masih ada waktu. Halo? Yes, Professor Roni. Professor Roni, Yeah. please go ahead. Oh ya. Nah, maaf, ini tadi hilang. Selamat sore. Jadi ini Pak Rudi Balmata. pelajaran yang luar biasa buat siapapun, pemerintah-pemerintah yang di tempat lain, bahwa kita ini Indonesia. Jadi kalau kita mengakui ada 6 agama dan kepercayaan, ketika masing-masing punya hari raya, bolehlah pemerintah juga memfasilitasi itu semua. Sehingga kebinekaan kita akan terlihat luar biasa. Dan terbukti loh, bahwa budaya kita yang berkualitas, yang luar biasa beragam ini juga, itu waktu G20, G20 di Bali kemarin, kan itu menjadi sebuah dorongan internasional tentang pentingnya kebersamaan, pentingnya perdamaian. Jadi ini sesuatu yang kontribusi besar loh Indonesia kepada dunia sekarang ini. Saya rasa itu mesti kita lihat. Terima kasih. Iya. Prof Roni, saya langsung nembak ini pertanyaannya sebelum nanti Pak Rudi silakan bergabung. Prof Roni, tadi kan Prof Roni sudah sedikit nyentil terkait dengan UMKM. Ini dampaknya baik gitu ya. Iya. Boleh sedikit menukik Prof Roni untuk UMKM ini dampaknya seperti apa? Artinya begini, Prof Roni, kalau kita kan seperti yang kita bicara minggu lalu kan, meskipun kita optimis menghadapi ke depan, tapi kan data yang muncul itu kan secara nasional maupun internasional kan tahun depan itu katanya kan agak-agak rumit gitu ya. Tetapi kan dari pembicaraan di Radio Max dengan Prof Roni, Pak Rudi, Pak Denis ya, itu kan kita optimis gitu ya. Artinya kalau tadi disinggung situasi kota Solo misalkan dengan ada terobosan begitu, tadi Prof Roni mengaitkan dengan UMKM yang menggeliat, bisa dibayangkan ya kalau cukup banyak kota itu dia melakukan begitu, itu kan juga secara besar dampaknya itu kan bisa heboh itu secara nasional gitu. Iya. Apa begitu Prof Roni? Jadi begini, betul. Jadi begini ya. Ada satu prinsip yang harus dipahami yang mungkin bertentangan dengan keyakinan publik. Jadi kalau mau ada resesi, kalau mau ada krisis, maka orang itu diharapkan tidak meletakkan uangnya di tabungan. Orang itu diharapkan berbelanja. Kenapa? Karena kalau dia berbelanja, maka terjadi perputaran ekonomi. Artinya ada orang yang jualan dibeli, yang jualan ini kan kemudian di belakangnya ada orang yang memproduksi, di belakangnya lagi ada orang yang memasok, sehingga roda ekonomi akan bergerak. Nah, yang kedua, di Indonesia ini, ekonomi terbesar kita itu digerakkan oleh konsumsi rumah tangga. Itu nomor 1. Nomor 2, baru belanja pemerintah. Belanja pemerintah itu ya pemerintah membangun jalan, jembatan, segala macam itulah. Dengan keperluan kantor, macam-macam. Nah, kalau ada arah bahwa kita bakal akan ada krisis, maka menurut hemat saya, dengan karakteristik Indonesia ini, yang harus digerakkan adalah belanja publiknya. Nah, bagaimana belanja publik ini dilakukan? Ya, pemerintah harus membuat event-event yang kelihatannya kecil-kecil, tetapi banyak. Saya beri satu contoh. Waktu Menteri Azwar Anas memimpin Banyuwangi, beliau bersedia menerima masukan dari banyak pihak. Apa yang kemudian terjadi? Dari 52 minggu pada 1 tahun ya, waktu itu beliau ketika masih memimpin, itu bisa ada 50 kegiatan. Event gitu ya? Event. Bayangkan ketika kita bicara 50 event. Pada 50 tahun.
Nah, pada 50 pada 1 tahun yang isinya adalah 52 Ya. minggu. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya luar biasa, yang mesti jadi perhatian bersama. Begitu. Nah, apa yang dilakukan di Solo misalnya, menurut hemat saya adalah upaya untuk mendorong munculnya kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat itu. Nah, ekonomi masyarakat kan berangkat dari UMKM. Gampangnya jadi begini, ketika ada sesuatu yang menarik, atraktif, maka yang terjadi kemudian kan orang datang. Orang datang ini mungkin maksudnya adalah berwisata. Nah, ketika dia berwisata, itu kan dia mesti makan. Dia mungkin beli souvenir, gitu. Nah, ini semua akan menggerakkan ekonomi lokal. Baik. Jadi itu yang mesti jadi perhatian menurut hemat saya. Sehingga para kepala daerah harus beranilah untuk mengambil langkah-langkah, karena investasinya tidak besar untuk daerah itu. Tidak besar. Berapa biaya untuk memasang lampu Natal di sepanjang jalan di Waingapu misalnya? Berapa biaya untuk memasang pohon Natal? Bahkan mungkin pemerintah kabupaten tidak perlu mengeluarkan biaya ketika bicara sama komunitas. Mohon dibantu keluarkan bisa jadi pohon Natal. Gitu. Iya kan? Maka di setiap halaman depan rumah itu akan ada pohon Natal dan orang akan datang. Karena kalau malam hari penerangannya baik, terus tempat-tempat hiburan ada, maka orang akan cenderung muncul. Dan disitulah terjadi belanja, minimal kopi, kan begitu kan? Tapi kan ada, tinggal dikalikan berapa dan dalam 1 bulan. Saya rasa itu sesuatu yang mesti dibaca. Banyak sekali negara-negara di Eropa misalnya yang maju itu pendapatannya sangat besar dari pariwisata. Yang menurut saya sangat profesional itu ya RRT lah. RRT itu luar biasa dari sektor pariwisata dan dapatnya, waduh, unbelievable gitu loh, nilai pemasukannya dari sana. Saya rasa itu bisa didorong. Nanti ada lagi souvenir, ada kaos, ada segala macam ya. Baik. Terima kasih Prof. Roni untuk mengangkat diskusi kita. Saya langsung persilakan Pak Rudi Balmatar. Ya, selamat sore. Selamat sore Pak Rudi. Ya, terima kasih. Minta maaf saya terlambat 20 menit sebab belum selesai online meeting. Tapi kalau saya ketangkap pembicaraan dari Profesor Roni mengenai namanya community development, itu namanya dalam bahasa Inggris community development. Memang pada intinya saya lihat ini harus dimotori dari pemimpin dari salah satu community seperti gubernur atau seperti mayor seperti itu. Nah, di mana mereka bagaimana meningkatkan prosperity, kemakmuran daripada masyarakat kan gitu. Apalagi yang namanya OKM atau itu. Nah, pengalaman saya dan observation saya di tempat lain seperti di Filipina, kepala daerah, mayor atau gubernur mempunyai inisiatif bagaimana meningkatkan prosperity, kemakmuran dari daerah itu. Sebab masing-masing daerah itu ada namanya special unique karakter, kan gitu. So sesuai dengan resources atau kemampuan dari daerah itu, mereka bisa mempunyai inisiatif untuk swasta sama dengan pemerintah untuk kerjasama mengadakan semacam satu event atau apa untuk encourage para community terlibat dalam namanya perkembangan, something like that, kan gitu. Seperti yang saya lihat di Filipina, university di satu tempat punya inisiatif untuk memberikan kursus untuk OKM yang secara simpel bagaimana menyusun neraca laba rugi, kan gitu. Bagaimana pengertian daripada laporan ini yang kemungkinan sebagai pengusaha tidak tahu menahu
bagaimana pentingnya untuk mendapat sistem laporan supaya ia mengetahui mengenai cash position dan mengenai skornya terhadap penjualan, kan gitu. Semuanya ada di otaknya, kan gitu kan, dalam simpel pengusaha. Dan bagaimana memotivasi di daerah itu supaya entrepreneurship itu bisa jalan dengan baik. Sebab ini kan semua swasta dan publik harus kerjasama untuk meningkatkan perkembangan dari satu daerah, kan gitu. So itu yang harus diketahui, kan gitu. Bukan hanya pemimpin dari daerah seperti polis hanya mentraffic the flow. No, harus juga melihat apa potensi daripada daerah ini dan bagaimana kita mengestimulasi kepada masyarakat perkembangannya, begitu. Kita lihat, seperti kemarin saya lihat waktu ada sesuatu yang terjadi, ya the governor sendiri ikut campur turut di jalan untuk ikut sama-sama membersihkan atau apa, ada semacam satu campaign. Nah, inilah hal-hal seperti begini yang kita harus juga pikirkan. Itu namanya strategic thinking. Saya ingin jelaskan Pak Hendrik, seseorang pemimpin itu ada yang namanya maintenance model atau strategic model, kan gitu. Orang-orang yang kadang-kadang menjadi pemimpin hanya melihat yang rutin, kan gitu. Tapi mereka tidak juga melihat bagaimana strategically ini dalam kepemimpinannya daerah ini bisa berkembang, kan gitu. Ada beberapa forces yang mereka harus juga lihat. Tapi ya terus teranglah Pak Hendrik, memang kalau menjadi gubernur atau mayor, kepala di daerah, memang itu ada unsur politik. Tapi setelah ia sudah menang, memang ia harus seperti strategic thinker, bagaimana meningkatkan perkembangan dari daerah itu. Itulah yang saya lihat harus diperhatikan mengenai maintenance manager and strategic manager, kan gitu kan. Sebab leader dari daerah ini adalah manager. Manager apakah maintenance, hanya rutin budget, atau juga memikirkan mengenai strategic, something like that. Nah ini dalam bisnis juga kita harus memperhatikan these two model, the maintenance thinking and the strategic thinking. Itulah yang harus juga dipikirkan, begitu. Oke? So ini yang saya bisa tambah dalam topik kita yang namanya business strategy, kan gitu. Sebenarnya pemimpin itu harus kita tingkatkan strategic thinking process supaya ada namanya 1 + 1 = 3, bukan 1 + 1 = 2. Because 1 + 1 = 2 adalah routine thinking, normal. Tapi 1 + 1 = 3, itu yang namanya strategic thinking process. Itulah yang saya bisa share secara konseptual bagaimana leader bisa bertindak. Terima kasih Pak Hendrik. Terima kasih Pak Rudi Balmatar. Profesor Roni mungkin mau langsung komentar, boleh ya, tapi menarik tadi yang kalau dikaitkan misalkan apa yang disampaikan Prof. Roni terkait situasi salah satu kota misalkan di Jawa Tengah yang kami di daerah ini tiba-tiba ya karena kebetulan juga di NTT kita yang Kristen, Katolik gitu mayoritas gitu, kita juga terkejut melihat begitu ya. Tapi tadi menarik yang disampaikan Prof. Roni dan Pak Rudi Balmatar, itu bagian daripada strategi untuk UMKM bisa bergerak dan menggerakkan gerbong ekonominya, dan tadi dimotori oleh leader yang baru saja disampaikan oleh Pak Rudi Balmatar. Jadi wali kotanya misalkan begitu atau bupatinya mempunyai ide begitu, dan itu bisa pasti kelihatan menggeliat ekonominya, begitu ya Prof. Roni ya? Ya, sangat setuju. Jadi begini Pak Henry, Pak Rudi, dan sahabat Max FM, ketika seorang kepala daerah menjalankan tugas-tugasnya, itu target nomor 1 sebetulnya adalah mensejahterakan warganya.
Makanya kemarin ada bupati yang marah-marah dengan jajaran Kementerian Keuangan gitu soal dana bagi hasil pusat dan Ya, daerah. saya nonton, Gitu kan. saya ikut Nah, itu ya. itu kan dalam rangka dia ingin mensejahterakan warganya. Nah, ketika dia ingin mensejahterakan warganya, itu kan ada pendekatan-pendekatan yang akan dipakai. Nah, ketika ada pendekatan yang dipakai itu, biasanya ada tolak ukur. Nah, kalau misalnya contoh, kalau di Jawa Timur tolak ukurnya ada 11 indikator kinerja utama yang dalam bahasa Inggris kita sebut Key Performance Indicator, gitu ya. Nah, di dalam IKU ya, indikator kinerja utama atau KPI, Key Performance Indicator itu, yang pertama dilihat adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonominya bagus apa enggak? Baru kemudian dicari yang lain-lain itu yang mensupport ke arah pertumbuhan ekonomi. Karena sebetulnya mengelola negara itu kan sebetulnya mengelola ekonomi. Bahwa ada cara-cara politik, ada cara-cara hukum, ya kan, dan sebagainya itu kan supaya ekonominya terbangun dengan baik. Karena kesejahteraan itu akan diukur pertama kali dengan ekonominya itu. Nah, kalau kita mau mengembangkan sebuah wilayah, itu ada dua pendekatan yang ekstrim sebetulnya, Pak Henry. Yang satu, kita urusi semua orang kaya. Asumsinya orang kaya lah yang bisa berusaha. Dana-dana aset negara dititipkan pada orang kaya dengan harapan orang kaya punya kemampuan untuk mengelola, nanti ada yang namanya efekan tetes ke bawah, gitu kan? Trickle down effect, gitu kan? Efek tetesan ke bawah. Persoalannya ini kan menyangkut etika, moral. Ketika orang kaya itu tidak punya moral, maka bak airnya dia itu bukan terbuat dari kaca atau besi, tapi terbuat dari karet. Jadi seberapapun airnya yang menampung nggak akan pernah keluar karena baknya yang akan membesar jadi kayak bendungan begitu. Nah, ini yang kemudian bisa tidak terjadi. Di tempat lain mungkin terjadi karena etikanya sangat baik. Jadi orang nggak mau korupsi dan sebagainya. Nah, cara yang kedua itu adalah memperbaiki yang di bawah. Jadi ekonomi kerakyatan namanya. UMKM dikerjakan, usaha mikro dibereskan, sehingga semuanya menjadi tangguh. Nah, ketika mereka menjadi tangguh, nanti akan ada kelompok yang menggerakkan bangsa dan negara ini dengan sangat baik. Nah, persoalannya bedanya gini. Kalau yang satu tadi, orangnya nggak banyak, tapi kaya-kaya. Dan Indonesia sudah mengalaminya. 70-80% akhirnya, kekayaan kita kan dikuasai oleh tidak sampai dari 20 keluarga. Itu kan akibat kebijakan yang model seperti itu, trickle down effect. Nah, kalau sekarang yang tampaknya didorong adalah silakan yang kaya mau bekerja, tapi lakukan sendiri dengan biaya Anda, kan kira-kira begitu. Nah, negara kemudian memfasilitasi yang di bawah ini, yang kecil-kecil, jumlahnya sangat banyak. Dan ini diharapkan berhasil dan sepertinya akan berhasil. Kenapa? Karena kemarin ketika terjadi COVID, negara-negara lain itu banyak yang pingsan, kita masih enggak loh. Bahkan saya ketemu orang-orang yang bisa-bisanya itu jualan perlengkapan COVID, masker, apa, itu ada saja. Ketika orang ter-PHK, itu dia bisa melakukan hal yang lain. Kenapa? Karena kreativitas dari orang yang di bawah itu kan dibangkitkan. Dan negara juga memberi insentif-insentif. Usaha-usaha mikro, kelihatannya kecil ya, diberi bantuan 100, 200 ribu, 300 ribu, 400 ribu, kelihatannya kecil. Tapi kan mereka kemudian bisa punya modal untuk jualan gorengan. Ya kan? Gorengan pisang goreng, singkong goreng, bikin keripik-keripik, dan menjamur minuman-minuman. Jadi itu yang mesti kita perhatikan, Pak Hendrik. Jadi sekarang tergantung. Pemerintah itu mau mengambil di sisi mana, karena setiap daerah bisa beda. Saya beri satu contoh ya, ada satu daerah yang saya bertanya ini sama tokoh-tokohnya. Di daerah ini ikan tuna
itu boleh dibilang kita tinggal lempar jala, ikan tunanya yang akan lari ke jala kita. Begitu, itu perumpamaannya begitu. Itu karena itu adalah jalur lewatnya tuna. Tapi saya tanya, kenapa di wilayah ini dari 2.600 rumah makan, depot, tidak ada satupun yang menawarkan menu tuna. Nah, mari kita bandingkan dengan kalau ke Gorontalo. Di Gorontalo, di pinggir muara, itu ada tempat inilah, apa ya, kayak basarnya warga lah. Itu ada warung kecil-kecil tapi banyak gitu, ratusan mungkin jumlahnya. Dan semua itu mereka punya menu, rahang tuna, sate tuna, tuna bakar, dan sebagainya ada. Sehingga ekonomi itu berkembang dari lokalitas. Nah yang di satunya tadi, itu cuma mengeluh. Tapi saya tanya, kenapa kok nggak ada? Alasan banyak. Saya bilang, mohon maaf, alasan bisa dicari. Gampang cari alasan itu. Tetapi yang paling sulit adalah bagaimana kita mau membangkitkan ekonomi dan dengan disiplin itu mendorong supaya ekonominya itu terjadi. Itu sih yang saya bayangkan tentang apa yang Pak Hendrik tanyakan tadi. Ada lagi mungkin? Terima kasih Prof. Roni. Mungkin mau diteruskan oleh Pak Rudi. Saya terima kasih Profesor Roni dan Pak Hendrik. Sebenarnya saya hanya memberikan satu contoh, example. Sebab minggu yang lalu saya sempat mengikuti regional conference di Abu Dhabi, Dubai. Herannya ini ya, majority is also un-Islam. Akan tetapi mereka sudah mempromosikan ke dunia bahwa mereka mengeluarkan biaya yang besar dalam perayaan hari Natal. Dan di situ kita lihat teman brother, mereka bisa memberikan bahwa kita juga merayakan pesta hari Natal ini. Dan mereka biaya yang dikeluarkan itu lebih daripada $10 juta hanya Christmas tree. Hanya Christmas tree 10 juta. Dan mohon maaf Pak Rudi. Yes. 11,7 triliun rupiah. Oh, you see. Nah, I'm just talking about million US. I'm just talking about million US. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Paling mahal di dunia. Pohon Natal paling mahal di dunia tahun 2022 didirikan oleh Abu Dhabi senilai 11,7 triliun rupiah. You see? Okay, this is more than $1 million kan gitu kan. Jadi saya juga merubah perspektif saya waktu saya selama 5 hari di Abu Dhabi dan pernah juga melihat ke Dubai. Mereka saya lihat apa yang saya lihat di Pacific Place atau di Singapura sama. Tidak ada normal. Dan saya lihat perkembangan apa yang saya lihat di California, di Shanghai, infrastruktur sama gitu loh Pak. So, jadi perkembangannya ini didorong juga daripada pemimpin-pemimpin dari pemerintah di situ. Jadi itu yang saya lihat. Dan di situ saya lihat banyak orang Indonesia yang kerja di situ. You see? Yang di restoran, di mall, orang-orang Filipina, orang-orang Indonesia, saya ngomong bahasa Indonesia, wah saya bilang kaget ini. Of course, kalau mengenai construction, mereka mendapat dari Bangladesh, dari India, dari driver, seperti itu. Tapi di dalam perumahan itu, semuanya itu adalah orang-orang yang dipilih dari Indonesia, Filipina, begitu. So, tapi artinya apa? Mereka juga membantu perkembangan consumers. Sebab kalau consumer ini berkembang, pasti mereka daya beli cepat. Artinya banyak pajak yang masuk, kan gitu kan? Mereka mengembangkan seperti tadi Profesor Roni menjelaskan, oh yang UKM ini bisa buka toko, lalala.
Kalau orang beli, artinya mereka juga bayar pajak kan. Nah, ini kan penghasilan ini mendorong mengenai kas posisi dari pemerintah juga, Pak. Kan gitu kan. So, inilah yang saya lihat di mana pemimpin kita di daerah, ya, seperti Sumba, juga harus berpikir seperti business manager, kan gitu kan. Ya kan sudah ada dalam posisi itu. Bagaimana kita mengistimulasi this consumer business, kan gitu, supaya bisa. Kemarin saya juga berbicara dengan satu orang, loh, sebelum G20 ya memang kita bisa dapat hotel 500 400 di Bali, tapi sekarang 1,6, fasilitas yang sama 1,5, berarti ada sesuatu yang didorong dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi ini, kan gitu. Dan teman saya baru datang kemarin 24 jam dari Bali. Oh, bagaimana? Apakah you enjoy Bali? Pak Rudi, the problem is traffic. Traffic, the problem. Macet ya? Macet kan, gitu kan? Berarti banyak orang berarti. Berarti stimulasi untuk namanya konsumer sangat tinggi kan, gitu kan? Kalau orang jalan beli bensin ada pajak. Kalau beli makanan ada pajak. Semuanya itu ada pajak kan, gitu kan. Nah, artinya kas posisi daripada pemerintah sangat didorong, gitu loh Pak. Nah, ini yang saya bisa share hanya dari observation, Pak Hendrik. Terima kasih. Ya. Menarik sekali Pak Rudi Balmater, Prof. Roni. Ini apa ya, ketidakbiasaan atau ketidaklasiman yang terjadi seperti tadi. Saya juga surprise di Dubai pohon Natal 11,7 T ya. Kemudian tadi ketidakbiasaan yang terjadi di Solo. Kayaknya apakah ini tren ini menuju ke 2023 ini bisa jadi ini apa ya, pukulan-pukulan kecil untuk bisa jadi wilayah-wilayah lain juga melihat. Ini kan kalau dilihat tadi penjelasannya Pak Rudi Balmater tadi, bagaimana seorang manajer pemerintahan ya, contohnya wali kota, bupati, gubernur ini ingin menggerakkan, dan terobosan di Solo itu pohon Natal itu kan kita tidak tahu, misalkan terobosan di Blitar lah atau di Batu di mana, dan itu bisa jadi akan menggerakkan semarak ini, bukannya merayakan Natal seperti yang orang Kristen itu, tapi dari dalam Natal itu juga tergerak atau ya tertarik itu pergerakan ekonominya itu, Prof. Roni. Pak Rudi, Pak Hendrik, maaf Pak Hendrik, saya pertama kali ke RRT itu tahun 99. Kebetulan saya punya teman-teman di sana. Ada sesuatu yang menarik. Orang RRT, terutama yang tinggal di kota-kota besar seperti Shanghai, Beijing, Guangzhou, ya, Chongqing. Kalau Natal itu dulu belum internet ya. Tahun 99 RRT internet belum seperti hari ini. Mereka lihat internet masih kagum, gitu ya. Nah, waktu itu saya kaget karena buat orang RRT Natal itu mereka saling berkirim kartu ucapan Natal. Saling berkirim ucapan selamat Natal. Padahal mereka tidak Kristen. Bahkan mereka sebetulnya tidak beragama. Saya tanya, kenapa? Iya, ini bagi kami ini pesta. Nah, ini yang menarik. Natal oleh pemerintah RRT didorong menjadi sebuah pesta. Artinya apa? Kalau ada pesta, kan berarti ada konsumsi terjadi. Ya. Nah, maka terjadilah pertukaran barang dan jasa. Ekonomi bergerak. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Sama mereka justru sangat difasilitasi. Gitu ya. Sehingga belanja jalan terus, dan itu sesuatu yang sangat baik. Nah, kalau tadi ditanya oleh Pak Hendrik, apakah ini tren? Saya melihatnya begini Pak Hendrik. Semua negara kepikiran tahun 2023 akan ada resesi. Jadi sekarang semua pihak sedang dalam tanda kutip mencuri start. Supaya dampaknya serendah mungkin bagi mereka. Nah, makanya mereka harus kreatif. Kreativitasnya terjadi ya seperti di Dubai, Abu Dhabi, seperti di Solo gitu ya. Yang digerakkan ekonominya. Ingat, pergerakan terbesar adalah konsumsi warga. Kalau di Indonesia itu 56%.
itu adalah konsumsi rumah tangga. Ekspor kita itu cuma berdampak pada lebih kurang 20%, Pak Hendrik. Jadi artinya kalau kita harus pakai ikat pinggang dari 100%, ya kita masih bisa menjalani ekonomi 80% ini. Kan begitu. Nah, negara-negara lain juga akan berusaha mencuri dalam tanda kutip perhatian. Hari ini kalau Pak Hendrik lihat, itu tawaran banyak orang Indonesia yang pergi ke daerah mana? Turki. Kan gitu kan? Ya, Turki ya. Kenapa? Karena Ya. pemerintah Turki memberikan insentif luar biasa sehingga harganya menjadi relatif terjangkau. Gitu. Nah, kenapa kok begitu? Karena dia kan menghadapi, jangankan tahun depan, tahun ini aja sudah sakit kepala kan Turki itu, karena inflasinya tinggi sekali, nggak terbayangkan, gitu. Nah ini Pak Hendrik yang mesti jadi perhatian bersama, dorong, gitu ya. Nah kalau mendorong itu jangan hanya mendorong saja dalam bentuk kebijakan, tetapi pastikan juga langsung didesain logistiknya. Contoh logistiknya itu adalah, ya kalau orang bergerak ke sana, apakah nanti pasokannya baik? Yang kedua, apakah alur komoditas itu apakah lancar masuk ke sana? Jangan sampai kejadian wisatawannya sudah datang, seperti di salah satu kabupaten di Kalimantan, gitu kan? Bupatinya berhasil promosi, wisatawan bahkan dari luar negeri datang, sampai di sana naik taksi aja nggak ada tuh taksinya. Oke, nggak ada taksi nggak apa-apa, tapi kan harusnya ada persewaan mobil, kan begitu kan? Itu nggak ada. Nah ini kan jadi akhirnya berat, orang dari luar negeri terlanjur datang, tapi kan kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Nah ini yang mesti jadi perhatian. Jadi Pak Rudi tadi sudah menyampaikan beberapa tolak ukur. Kalau saya melihatnya jadi begini, semua yang didesain itu harus sebisa mungkin 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena akan ada dampak. Saya beri contoh ya, Pak Hendrik, ini contoh real. Tahun 2008 ada krisis, namanya subprime mortgage, dimulai dari Amerika. Gitu. Nah itu terdampak di Indonesia adalah terutama tahun 2009. Kota Surabaya untuk pertama kalinya pada masa krisis itu, justru semua mal dan toko-toko, pusat perbelanjaan, diundang rapat bersama untuk menyelenggarakan yang namanya Surabaya Hot Sale, dan kemudian disambung dengan Surabaya Big Sale. Gitu, dua ini. Jadi begitu satu itu 30 hari atau 60 hari saya lupa, selesai disambung satu lagi. Nah, yang menarik ada mindset, ya, cara pandang yang agak berbeda. Waktu itu yang mengeluh ke saya terus terang wakil wali kotanya karena kebetulan teman. Nah, dia kaget, dia bilang begini, Dinas Pendapatan keberatan ketika panitia penyelenggara minta supaya baliho dan umbul-umbul lah ya, umbul-umbul spanduk untuk promosi Surabaya Big Sale dan Surabaya Hot Sale itu supaya tidak bayar pajak, supaya diberi gratis. Nah, pemerintah Dinas Pendidikan keberatan. Akhirnya rapat kan terus diminta menghitung kehilangannya berapa. Pada angka saat itu kehilangannya lebih kurang antara 15 sampai 20 juta rupiah. Kalau digratiskan. Menurut perhitungan mereka hilangnya anggaplah 20 juta rupiah. Terus kemudian kan karena panitia rapat mengharapkan banyak kan, tolong disimulasikan berapa pendapatan pemerintah yang akan bertambah dari sektor pajak ini, pajak restoran, pajak hotel, gitu. Terus ini, dan mereka kaget karena angkanya jauh di atas dari yang kalau harus dibebaskan itu, akhirnya langsung digratiskan. Nah, kadang-kadang orang tertentu itu dia suka dengan pola lama, gitu loh. Kalau istilahnya kalau orang menenun itu sambil tutup mata, itu dia tenunannya sudah jadi. Gitu. Nah, sehingga dia menutup diri dari munculnya model-model baru. Nah, sekarang ini para kepala daerah dituntut untuk kreatif. Makanya muncullah yang seperti di Solo. Di Surabaya juga muncul.
Kenapa? Karena kalau semuanya baik, itu pendapatannya asli daerah akan pasti naik. Iya. Sesederhana, tiba-tiba orang dari mana-mana datang, itu parkir naik tuh. Kan pendapatan asli daerah tuh parkir. Begitu ya. Iya. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi kalau di NTT. Kalau di Jawa Timur contohnya, udah jadi kebiasaan. Setiap nanti bulan November, Oktober mungkin ya, mulainya saya agak lupa, itu mesti ada pengumuman. Yang terlambat bayar untuk bayar STNK, dendanya dihapus. Nah, ketika dendanya dihapus kan kelihatannya aduh rugi nih denda sekian. Tetapi orang yang bertahun-tahun tidak membayar STNK itu akhirnya bayar semua karena dendanya dihapus. Nah, sehingga pendapatan naik dan berkali-kali lipat. Dan itu saya diskusi sama teman-teman dari Dinas Pendapatan di Provinsi Jawa Timur, dan itu mereka akui, makanya sekarang jalan terus. Nah, hal-hal yang seperti ini kan kreativitas. Insentif kepada UMKM itu akan dibayar dalam bentuk penyelamatan ekonomi karena akan ada perputaran ekonomi kerakyatan. Jangan lupa ya, waktu krisis 97-98, yang lari dengan tidak membayar utang besar, itu justru pengusaha besar-besar loh. Bukan rakyat kecil. Karena rakyat kecil nggak bisa lari ke luar negeri kan, nggak punya duit buat lari ke luar negeri. Mau kemana? Dan mereka kan yang kemudian menyelamatkan dengan munculnya tiba-tiba warung tenda. Dulu kan nggak ada sebelum 97-98, nggak ada warung tenda. Gitu. Adanya 1-2 namanya warung Tegal kan gitu, warteg. Gitu. Nah, ini sesuatu yang menurut saya menarik, perlu diperhatikan. Dan insentif-insentif itu nggak apa-apa lah. Sama kan seperti kita memberikan diskon tapi naik jualannya. Gitu kira-kira Pak Henry. Terima kasih. Iya. Terima kasih Prof. Roni. Ini sudah tinggal 5 menit terakhir ya. Mungkin ada bagian-bagian akhir yang silakan Pak Rudi atau Prof. Roni. Pak Rudi, bagian akhir. Silakan. Ya, sebagai kesimpulan, saya melihat perkembangan di masing-masing community atau negara. Kadang-kadang leader kita, pemimpin bisa menjadi ada visi, ada samanya planning, dan juga bagaimana meningkatkan daerah. Nah, satu contoh yang konkret, selama kita masih hidup, kita lihat tetangga kita seperti Singapura, Lee Kuan Yew. Ia berjuang keras bagaimana Singapura itu menjadi center untuk teknologi, center untuk health, center untuk financial market, center untuk trading. Pulau yang kecil dengan penduduk 4 juta ditambah dengan orang asing menjadi 5 atau 6 juta namanya. Nah, ini satu negara yang kecil, tapi banyak pujian dari negara-negara yang sudah berkembang. Mereka menanamkan yang namanya sistem tata kelola perusahaan. Banyak perusahaan yang ingin TBK di Singapura. Kenapa? Sebab kalau perusahaan mencari dana dari London, dari New York, dari Jepang pakai dolar, bunganya kecil, 4%, 3% dolar. Tapi kalau negara Filipina, negara seperti Indonesia akan pinjam dari London, bunganya 8%, 2 kali, 10%. Wow. Oke, so, nah ini salah satu perbedaan. Sebab mereka ketat untuk mematuhi sistem tata kelola perusahaan. Kan gitu. Kalau saya punya dana, duit dari Dubai, dari Afrika, mau beli saham dari Singapura, saya yakin dana yang saya masukin itu aman. Kan gitu. Nah, dibandingkan dengan kepemimpinan dari negara-negara lain, investor takut. Kalau saya masukin 1 triliun, 2 triliun, apakah itu bisa kembali? Belum mereka membahaskan mengenai profitabilitas. Kan gitu kan. Nah, ini hal-hal seperti begini yang kita harus pikirkan sebagai pemimpin dari daerah, dari community, bagaimana kita meningkatkan prosperity dan kepercayaan dari masyarakat, kan gitu. Memang kalau kita lihat, ini contoh-contoh
yang selalu menjadi ada pujian dari negara yang lain. You see? So, mungkin kita mengharapkan our leader dari pemerintah juga harus berpikir begitu. Jokowi, presiden kita, mendapat banyak pujian dari luar negeri. Indonesia selalu positifly diharapkan menjadi 5 negara yang akan paling besar ekonomi pada tahun 2030. Dan itu sudah ada arahnya. Dan semua ekonomis dari luar negeri juga memberikan Indonesia sebagai contoh. Kan gitu. Nah, ini hal-hal seperti begini yang kita menjadi contoh bagaimana leader bisa bertindak secara strategik. Sebab tapi kita ini strategi, bisnis strategi, kan gitu kan? Ya. Strategi itu harus memilih, harus mendapat pilihan, choice. Bagaimana karakter kita, quality kita, supaya dipelopori oleh masyarakat atau investor. Nah, ini hal-hal ini yang pembicaraan kita selama 60 menit memberikan satu contoh. Maaf kalau memang ada kesalahan-kesalahan, tapi ini hanya memberikan satu ilustrasi bagaimana satu pemimpin menjadi strategic thinking, begitu. Terima kasih banyak, Pak Hendrik. Terima kasih banyak untuk pembicaraan yang sangat menarik malam ini, sore sampai malam ini. Untuk Pak Rudi Barmater, terima kasih banyak. Prof. Roni, terima kasih dalam perjalanan ya. Waduh. Sudah sampai. Selama perjalanan. Oh gitu. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat malam. Kalau beristirahat, selamat beristirahat. Salam dari Wengapu yang sudah hampir 2 minggu lebih hujannya tiba-tiba hilang.